Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Agustina, NPM 20.12.5184. Kepada dosen pembimbing Bapak Ridani Fiji, MPD, perkenankan kami untuk mempresentasikan mata kuliah Bahasa Inggris yang berjudul Type of Verb, yang beranggota Zakiyah Amalina, Ria Agustina, Siti Ahyana, Siti Rahmah, dan Siti Syamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakiyah Amalina, NPM 20.12.5212. Di sini kami akan membacakan materi makalah kami yang berjudul Type of Verb. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Bahasa Inggris merupakan bahasa universal yang digunakan dan dipelajari semua negara di dunia. Ketika seseorang baru saja mempelajari bahasa Inggris, mungkin akan bingung dalam memahami kata kerja dalam bahasa Inggris. Verb dalam bahasa Inggris memiliki definisi kata kerja, sama seperti bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris pun mengenal kata kerja atau verb. Sudah pasti dalam satu kalimat itu memiliki satu buah kata kerja, karena syarat dari kalimat atau sentence adalah minimal terdiri dari subjek dan verb. Ada subjek atau pelaku dan ada verb, kata kerja atau aktivitas yang dilakukan oleh si pelaku atau subjek. Type of verb. Verb atau kata kerja adalah kata atau word dan merupakan salah satu unsur part of speech yang menunjukkan tindakan, kejadian, atau keadaan, dan sikap. Verb atau kata kerja merupakan suatu kata yang berfungsi untuk menunjukkan tindakan dari subjek dan menunjukkan peristiwa atau kejadian. Kata kerja bahasa Inggris tidak selalu berbentuk simpel atau satu kata. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya atas nama saudari Siti Ahyana. Macam-macam transitive verb, kata kerja yang membutuhkan objek, yaitu kata kerja yang memerlukan objek untuk menyempurnakan arti kalimat atau melengkapi makna. Kata kerja transitif diantaranya adalah drink, watch, read, fail, often, close, dan lain-lain. Transitif diikuti direct object. Contoh kalimat: The boy kicked the ball. Contoh: He watches the film. Dia menonton film. Kalimat ini tidak akan lengkap jika the film kita hilangkan. Orang lain akan bertanya-tanya, menonton apa? Maka watch, menonton, membutuhkan objek agar makna kalimat tersebut dapat dipahami. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek, yaitu tidak membutuhkan objek karena sudah dapat dipahami dengan sempurna makna kalimat tersebut. Kata-kata kerja yang termasuk verb diantaranya adalah sign, come, set, will, sleep, cry, dan lain-lain. Transitif tidak diikuti direct object, objek langsung. Contoh kalimat: Cheryl often suggests what cleaning. Carol sering bersin saat atau sewaktu membersihkan. Maka di sini tidak ada objek yang dituju atau secara langsung. Contoh: This baby cries. My mother is leaving this water bowl. Type verb. Yang pertama, regular verb adalah kata kerja yang dapat berubah-ubah sesuai dengan bentuk tense dan perubahan bentuk kata kerja itu secara teratur. Regular verb, kata kerja beraturan, adalah kata kerja di mana bentuk verb 1 ke verb 2 atau ke verb 3 berubah dengan menambahkan imbuhan ed atau hanya dengan menambahkan imbuhan d saja
jika verb diakhiri dengan huruf e. Contohnya, call menjadi called. Yang kedua, irregular verb. Irregular verb adalah kata kerja yang mempunyai fungsi sama dengan regular verb, tetapi perubahan bentuk kata kerja tidak teratur. Irregular verb atau kata kerja tidak beraturan adalah kata-kata kerja yang perubahan dari verb 1 ke verb 2 atau ke verb 3 tidak dengan menambahkan imbuhan ed atau d. Contoh irregular verb dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya tidak berubah dari bentuk pertamanya. Misalnya, kata cut menjadi bentuk kedua dan ketiganya juga cut. 2. Kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya sama tetapi berbeda bentuk dengan pertamanya. Misalnya, kata cling bentuk kedua dan ketiganya adalah clang. 3. Kata kerja yang bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiganya tidak sama. Misalnya, take bentuk kedua talk dan bentuk ketiganya taken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmah, NPM 20.12.5203. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kegunaan verb. Membahas tentang pemakaian kata kerja, tentu saja yang dimaksud adalah pemakaiannya dalam kalimat. Dan kalimat dalam bahasa Inggris tidak bisa terlepas dari tenses yang merupakan perwujudan penggunaan kata kerja berdasarkan keterangan waktu. Menurut pemakaiannya dalam kalimat, kata kerja dibagi dalam 3 golongan yang berbeda, yaitu 1. Infinitive verbs, kata kerja asal atau kata kerja bentuk 1. Kata kerja ini baik yang reguler atau irreguler maupun yang berupa transitif atau intransitif digunakan dalam kalimat bentuk kebiasaan simple present tense. Contoh, Linda sleeps soundly dalam bentuk irreguler atau intransitif. I fly I fly well dalam bentuk reguler atau transitif. Rini gives me much money dalam bentuk irreguler atau transitif. I work very hard every day dalam bentuk reguler atau transitif. Verb 1 adalah bentuk dasar dari kata kerja dalam bahasa Inggris. Kata kerja jenis pertama ini digunakan ketika akan menuliskan kalimat dalam bentuk simple present tenses yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan saat ini. Kedua, flexible verbs, kata kerja bentuk 2, baik yang reguler atau irreguler maupun yang transitif atau intransitif. Kata kerja bentuk kedua ini secara khusus dipakai dalam kalimat bentuk lampau atau simple past tense. Contoh, my sister went to Jakarta yesterday dalam bentuk irreguler atau intransitif. Nia invited me to her party dalam bentuk reguler transitif. Rina broke my speechless dalam bentuk irreguler atau transitif. We arrived at school late dalam bentuk reguler atau transitif. Verb bentuk kedua digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Verb ini tidak dapat digunakan dalam bentuk kalimat yang lain. Jadi jika Anda akan menuliskan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, gunakanlah kata kerja bentuk kedua. Contoh penggunaan dalam kalimat adalah, They visited Art Museum yesterday. She drank a glass of milk this morning. Ketiga, past participle kata kerja bentuk 3. Kata kerja ini mempunyai 2 lingkup pemakaian, yakni dalam kalimat bentuk telah perfect tense dan juga dalam kalimat passive voice. Contoh, he has gone home dalam bentuk irreguler atau intransitif. We have completed our assignment dalam bentuk reguler atau transitif. I am invited to come to her party dalam bentuk reguler atau pasif. This poem was written by Rendra dalam bentuk irreguler atau pasif. Verb untuk bentuk ketiga ini tidak dapat berdiri sendiri seperti 2 kata kerja sebelumnya. Kata kerja ini digunakan dalam perfect tense, tenses yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang telah usai, baik present perfect tense maupun past perfect tense. Contoh penggunaannya dalam kalimat adalah, I have finished my project this afternoon. She has cleaned her room. Kesimpulan, verb is the word to show action. For example, to buy, to read, to read, to run, and eat.
and to show states of being, for example, to be, to have, to become, to seem, and its phrase consists from key types and usages. Kata kerja merupakan jenis kata yang paling penting dalam suatu kalimat. Tanpa kata kerja kita tidak bisa membuat kalimat, bahkan dalam bahasa lisan, hanya dengan sebuah kata kerja kita sudah bisa mengungkapkan sebuah gagasan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Saran, author realized that this paper is far from perfect. Therefore, for anyone who reads this paper, the author are looking forward to constructive criticism and suggestion for the perfection of this paper. Hopefully, this paper can be useful for us all in the running of all activities as a student. Penulis sadar bahwa makalah ini sama sekali tidak sempurna. Oleh karena itu, bagi siapapun yang membaca makalah ini, para penulis menantikan kritik yang konstruktif dan saran untuk kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat berguna bagi kita semua dalam menjalankan semua kegiatan sebagai siswa. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata atau dalam penyusunan makalah, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.